Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun hanya dari rumah. Nah, kali ini teman-teman kelas 6 akan bertemu dengan Belis dalam materi matematika. Ya, kali ini Belis akan menemani kalian untuk belajar matematika. Materi yang akan Belis sampaikan adalah materi mengenai KPK dan juga FPB. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal KPK dan FPB. Tapi Bu Elis akan mengingatkan kembali apa itu KPK dan FPB. Sebelum Bu Elis menjelaskan mengenai KPK dan FPB, yuk teman-teman kita simak bersama penjelasan dari teman Bu Elis berikut ini. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan mengupas tuntas konsep tentang FPB dan KPK. Mulai dari perbedaan FPB dan KPK, sampai ke bagaimana menjawab soal-soal cerita yang berhubungan dengan FPB dan KPK. So, check it out! Pertama, kita harus bisa membedakan antara FPB dan KPK. Mungkin di kelas 4 kalian pernah diajarkan oleh guru matematika kalian bahwa FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Tapi apa sebenarnya bedanya antara FPB dan KPK? Pak Beni akan berikan contoh sehingga setelah ini diharapkan kalian akan tahu bedanya FPB dan KPK ya. Kita mulai. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Pertama, kalian harus tahu dulu arti dari faktor itu apa. Nah, misal faktor dari 8, berarti kalian harus mencari semua angka yang bisa ngebagi 8, tapi tidak menghasilkan koma. Contoh, pertama, Pak Beni ambil 1. Apakah 1 faktor dari 8? Kita cek. 8 bisa dibagi 1 nggak? Bisa kan? Enggak koma kan hasilnya? Nah, berarti 1 adalah faktornya 8. Selanjutnya 2. 8 dibagi 2 bisa nggak? Bisa kan? 8 bagi 2, 4. Nah, 4 itu bukan bilangan berkoma kan? Berarti 2 adalah faktornya. Selanjutnya 3. 8 dibagi 3. Enggak bisa. Karena enggak bisa, berarti 3 bukan faktor 8. Selanjutnya 4. 8 dibagi 4 bisa kan? Bisa. Berarti 4 faktornya. Terus kalian coba 5. 5 pasti nggak bisa. 6 nggak bisa juga. 7 nggak bisa juga. Dan terakhir 8. Ya 8 bagi 8 bisa dong. Oke. Karena udah 8 berarti udah sampai ke angka itu sendiri kan. Kita stop. Selanjutnya faktor dari 12. 1 udah pasti. 2. 12 bagi 2 bisa kan. 12 bagi 3 bisa. Berarti 3 adalah faktor dari 12 juga. Selanjutnya 4. 12 bagi 4 bisa? Bisa. Next, 5 nggak bisa. 12 bagi 6 bisa kan? Berarti 6 faktornya. 7 pasti enggak. 8 nggak bisa. 9 nggak bisa. 10 nggak bisa juga. 11 nggak bisa juga. Dan terakhir ya bilangan itu sendiri, 12. 12 bagi 12 pasti bisa. Berarti 12 juga faktornya. Selanjutnya, faktor persekutuan FP. Nah, persekutuan itu artinya faktor-faktor yang di angka 8 ada, di angka 12 juga ada. Kita cek. Di angka 8 ada 1, 12 ada 1. Berarti kita tandai nih. 1 di sini. Berarti itu faktor persekutuannya. Selanjutnya 2. 2 di 8 ada, di 12 ada juga kan? Berarti kita lingkarin juga. Ini persekutuan juga. Selanjutnya kita lingkarin semuanya yang sama di angka 8 dan 12. Sampai 4 sama, selebihnya nggak ada lagi kan? Oke, berarti itu faktor-faktor persekutuannya. Selanjutnya B, FPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti lihat aja faktor-faktor persekutuan tadi yang udah kita lingkarin ini, yang paling gede angka berapa? Angka 4 kan? Berarti FPB dari 8 dan 12 adalah ya 4 gitu. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya belum, putar lagi videonya. Insya Allah kalian akan paham ini. Selanjutnya kita ke KPK. Nah, untuk KPK, Pak Beni ambil angka yang sama. Misal KPK antara 8 dan 12. KPK itu kan mulai dari kata K yang pertama adalah kelipatan.
Berarti kita cari dulu kelipatan masing-masing antara 8 dan 12. Kelipatan dari 8 berarti 8 itu sendiri, selanjutnya 16, selanjutnya 24, selanjutnya 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya ya. Selanjutnya yang 12. 12 itu kelipatannya adalah 12 itu sendiri, lalu 24, lalu 36, lalu 48, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kelipatan-kelipatan sudah kita tulis. Selanjutnya adalah persekutuannya. Sama kayak di FPB tadi, berarti kalau persekutuan kita cari yang sama. Di antara ini yang sama ada di angka 24, kita lingkarin. Selanjutnya ada 48, kita lingkarin lagi. Dan masih ada selanjutnya lagi kan? Ya udah itu biarin aja dulu. Lanjut, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti di antara semua kelipatan persekutuan tadi, kita ambil yang paling kecil. Antara 24, 48, dan nanti mungkin ada lagi kan angka-angka selanjutnya. Tapi udah pasti lebih besar kan? Nah, kita cukup cari yang paling kecil. Berarti antara 24 dan 48 aja yang paling kecil, ya 24 kan? Berarti KPK 8 dan 12 adalah 24. Gitu. Paham ya? Bedanya antara FPB dan KPK. Kalian bisa lihat lagi video yang sebelumnya tadi. Nah, metode ini disebut dengan metode mengurai. Jadi kita uraikan semua faktor-faktornya atau kelipatan-kelipatannya, lalu kita cari persekutuannya, lalu kalau FPB kita cari faktor persekutuan yang paling besar, kalau KPK kita lihat kelipatan persekutuannya tadi yang paling kecil. Itu teknik mengurai. Teknik ini enak, sebenarnya mudah, tapi akan menjadi repot kalau angkanya gede. Kalau angkanya gede ini bakal lama banget. Makanya Pak Beni akan ajarkan dua metode yang umum digunain untuk persiapan UN. Yang pertama nanti metode pohon faktor, yang kedua metode tabel. Oke, kita lanjut ke metode tabel. Metode tabel ini seperti namanya, kita menggunakan tabel. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Nanti kita misalkan mau mencari FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Nah, perhatikan kolom yang paling kiri, di sana ada kolom pembagi. Kolom pembagi ini isinya adalah bilangan-bilangan prima yang bisa membagi 20, 24, dan 72 itu sampai habis. Sampai 1 berarti. Nah, nanti untuk FPB, kita mengerjakannya sampai tidak bisa membagi semua bilangan itu sekaligus. Kalau KPK, sampai semua bilangan menjadi 1. Oke, itu kata kuncinya. Kita mulai. Pembagi pertama, bilangan prima yang paling kecil 2. 20 bagi 2, 10. 24 dibagi 2, 12. 72 dibagi 2, 36. Lanjut lagi, 10, 12, 36 bisa dibagi 2? Masih bisa ya. Berarti 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. 36 dibagi 2, 18. Selanjutnya, bilangan prima mana yang bisa ngebagi 5, 6, dan 18 sekaligus? 2 enggak bisa, 3 enggak bisa, 5 enggak bisa. Nah, karena salah satunya udah kelewatan, 7 misalnya, 5 kan udah pasti enggak bisa. Kalau salah satunya udah kelewatan, berarti untuk FPB kita stop. Ingat FPB tadi kan sampai tidak bisa membagi semua bilangan. Ya udah kita stop. Misal kita garisin seperti ini. Nah, untuk FPB kalian kaliin aja semua pembaginya tadi sampai kita stop. Pembaginya tadi kan ada 2 yang pertama sama 2 yang kedua. Ya udah itu aja kaliin. 2 kali 2 sama dengan 4. Selesai deh itu FPB-nya. Gampang kan? Nah, FPB selesai. Lanjut ke KPK. Tadi kan kita udah stop sampai 2 nih, 5, 6, 18. Kalau KPK, kita lanjutkan lagi aja yang FPB ini. Tapi nggak perlu harus semuanya bisa ngebagi. Contoh, tadi sampai 2, 5 nggak bisa, 6 bisa kan? Berarti kita lanjutin lagi nih, 2. 5 bagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita tetap tulis 5. 6 bagi 2 bisa ya, 3. 18 bagi 2, 9. Lanjut, bagi 2 lagi masih bisa nggak?
Enggak ada yang bisa kan? 5 nggak bisa, 3 nggak bisa, 9 nggak bisa. Berarti bilangan prima selanjutnya adalah 3. 5 bisa dibagi 3? Nggak bisa, berarti tetap tulis 5. 3 bagi 3 bisa ya, 1. 9 bagi 3 bisa, 3. Lanjut lagi, bagi berapa lagi? Masih bagi 3. 5 bagi 3 nggak bisa, 1 bagi 3 nggak bisa, 3 bagi 3 1. Oke, lanjut. Bagi 3 udah nggak bisa semua. Bagi 5, 5 bagi 5 1 ya. 1 bagi 5 nggak bisa, berarti 1. 1 bagi 5 lagi 1. Nah, ini kan semuanya udah 1 nih. Nah, sesuai yang kita tulis tadi bahwa KPK itu sampai semua bilangan menjadi 1. Nah, kalau udah 1 semua, untuk mendapatkan KPK, kita tinggal kaliin semua angka yang di kolom pembagi ini. Mulai dari yang pertama sampai terakhir. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, kalau kalian kalikan semuanya, ini pasti menghasilkan 360. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah menyaksikan penjelasan tadi, semoga teman-teman bisa memahami apa itu KPK dan apa itu FPB. Nah, sekarang Baris akan melanjutkan untuk latihan soal mengenai KPK dan FPB. Disimak baik-baik ya. Nah, untuk yang pertama, di latihan soal yang pertama kita lihat di sini mengenai KPK. Kalian diminta untuk menentukan KPK hasilnya dan faktorisasi primanya. Nah, tadi mungkin di video sebelumnya teman-teman belum dibahas mengenai faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Jadi faktorisasi prima adalah perkalian antara bilangan-bilangan prima. Diperoleh dari mana? Nanti akan kita cari tahu bersama-sama. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 1. Di sini diminta tentukan KPK hasil dan faktorisasi prima dari 6, 12, dan 18. Nah, kita akan membahas soal KPK ini menggunakan metode tabel, atau mungkin juga dikenal dengan sengkedan atau dengan papan catur. Itu semua sama maknanya. Nah, sekarang langkah pertama adalah teman-teman menuliskan angka yang ada di sini 6, 12, 18 pada kotak-kotak tabel yang sudah disediakan di bagian atas. Ada 6, 12, dan 18. Nah, setelah itu kalian harus membagi bilangan-bilangan ini dengan bilangan prima. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri atau dibagi oleh 1. Nah, ada angka berapa saja sih bilangan prima? Mengingat kembali ya, mungkin kalian sudah pernah membahas bilangan prima di kelas-kelas sebelumnya. Bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 3, 29, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan prima. Kita lanjut, masuk kembali ke soalnya. Nah, angka 6, 12, 18 bisa dibagi oleh bilangan prima yang mana? Kita mulai dari yang paling kecil. Di sini ada bilangan prima 2. Maka kita bagi dengan angka 2 terlebih dahulu. Di sini kita tulis 2. Nah, caranya 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. Taruh di sini. Berikutnya 12 dibagi 2 berapa hasilnya? 6, letakkan di sini. 18 dibagi 2 berapa hasilnya? 9. Ya, betul sekali. 9. Letakkan di sini. Sudah? Kita lanjut pada bilangan pembagian yang berikutnya. Kita bagi 2 kembali. Di sini tulis 2. 3 dibagi 2 tidak bisa. Jika tidak bisa dibagi, maka angka ini ditulis ulang. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap ditulis 3. Lalu 6 dibagi 2 bisa? Ya, 6 dibagi 2 adalah 3.
Lalu 9 dibagi 2 bisa? Tidak bisa, maka tetap ditulis angka 9. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Masih bisa atau tidak dibagi oleh bilangan 2, bilangan prima 2. Kalau kita taruh 2 di sini, 3 dibagi 2 tidak bisa. 3 dibagi 2 tidak bisa juga. 9 dibagi 2 juga tidak bisa. Maka bilangan prima ini tidak kita masukkan kembali. Maka akan kita hapus. Jika sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita naikkan bilangannya sekarang ke bilangannya berikutnya, yaitu 3. Kita tulis di sini 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. 3 dibagi 3 1. 9 dibagi 3 3, betul sekali. Nah, sudah selesai belum? Belum. Walaupun di sini ada angka 1, sudah sampai angka 1, tapi di sini masih angka 3. Ingat, KPK itu berhenti ketika semuanya sudah habis atau sudah hasilnya 1. Nah, sekarang tinggal dibagi bilangan berapa lagi nih yang bisa nih? 3 dibagi 3 lagi. 1 bagi 3 tidak bisa ya. Kita tulis di sini 1. 1 bagi 3 tidak bisa. Maka 3 bagi 3 1. Nah, karena di sini sudah angka 1 semua atau sudah habis semuanya, maka proses penghitungan telah selesai. Sekarang tugas kita adalah menentukan faktorisasi primanya dan KPK-nya. Baik, Ibu akan hapus ini. Nah, sekarang kita akan tentukan faktorisasi primanya terlebih dahulu. Nah, faktorisasi prima. Tadi dikatakan faktorisasi prima adalah perkalian antara bilangan-bilangan prima. Bilangan prima yang ada di mana? Bilangan prima yang ada di sini. Di pinggir ini. Nah, itulah faktorisasi primanya. Maka jika diminta faktorisasi prima dari bilangan 6, 12, dan 18, maka kita akan mendapatkan, lihat di sini ada angka berapa? 2. Penulisannya 2 dikali, ingat kan perkalian ya, jadi dikali 2 dikali 3, lihat lagi, dikali 3. Atau penulisan secara sederhananya juga bisa kalian tuliskan dengan berpangkat. 2 kali 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 2. 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Maka ditulis 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Maka inilah faktorisasi prima dari 6, 12, dan 18. Bagaimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai KPK-nya. Maka KPK dari bilangan ini adalah, KPK-nya yang mana? Ya, mudah sekali, tinggal mengalihkan ini semua nih yang ada di pinggir. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sama saja seperti faktorisasi primanya. Maka kita bisa menuliskan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 berapa? 4. Dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama artinya 3 kali 3 berarti 9. Maka KPK-nya 4 kali 9 yaitu 36. Nah, bagaimana? Mudah sekali kan untuk menentukan KPK dan pada pembelajaran ini? Ya, kalau gitu kita lanjut untuk bisa memahami lebih jauh lagi dan lebih paham lagi. Kita akan lanjut pada soal yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Di sini sama seperti nomor 1, kalian diminta untuk menentukan KPK hasil dan faktorisasi prima dari bilangan 15, 45, dan 60. Nah, langkah pertama tentu saja kalian harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, seperti tadi langkahnya, setelah kalian membuat tabel, kita tuliskan angka-angka ini ke dalam tabel yang sudah disediakan. Kita tulis di sini angka 15, 45,
dan 60. Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi, kalian bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. Kita tulis di sini angka 2. Nah, 15 dibagi 2. Bisa tidak ya? Nah, tidak bisa. Berarti di sini tetap ditulis 15. 45 dibagi 2. Sama, tidak bisa juga. 45 tetap ditulis. Lalu 60 dibagi 2. Bisa? Bisa. Hasilnya 30. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Angka 2. Masih bisa kan dibagi angka 2? Oh iya, selama salah satunya masih bisa dibagi oleh bilangan prima tersebut, maka bilangan prima tersebut masih bisa kita tuliskan. Seperti ini tadi angka 2 ya. Walaupun 15 tidak bisa dibagi 2, 45 tidak bisa dibagi 2, tapi 60 bisa dibagi 2. Maka angka 2 ini tetap kita gunakan. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita juga masih gunakan bilangan prima 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis di sini 15. 45 dibagi 2 juga tidak bisa, tulis kembali 45. Lalu 30 dibagi 2. Ya, 30 dibagi 2 bisa, hasilnya 15. Nah, selanjutnya kira-kira masih bisa tidak ya dibagi oleh 2? Iya, benar, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini 15, 45, dan 15 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi oleh 2. Maka kita naik ke angka yang berikutnya. Jika 2 sudah tidak bisa, kita masuk ke bilangan prima yang berikutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3. Ya, bisa, hasilnya 5. 45 dibagi 3, hasilnya 15. 15 dibagi 3, ya 5. Baik. Lanjutkan, masih bisa dibagi 3? Masih, salah satunya masih bisa dibagi 3. Kita tulis hasilnya 3. 5 dibagi 3 itu tidak bisa ya, maka tetap ditulis 5. 15 dibagi 3 bisa, yaitu 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, tulis kembali 5. Nah, sekarang kira-kira dibagi berapa ya? Masih bisa dibagi 3 lagi? Kalau kita ingin tulis 3 di sini? Tidak bisa. Setelah angka 3 di bilangan prima yang berikutnya adalah 5 gitu. Jadi kita tulis di sini 5. 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 5 1. Maka penghitungannya sudah selesai. Baik, berarti sekarang kita tinggal menentukan faktorisasi primanya. Berapa faktorisasi primanya? Ya, faktorisasi primanya adalah perkalian antara bilangan-bilangan yang ada di sini, bilangan-bilangan prima yang ada di paling kiri. Ya, ada 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Maka kita tulis di sini 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Sama ya. Nah, ingat faktorisasi prima ini bisa kita bentuk menjadi sederhana lagi bentuknya, yaitu menjadi 2 kali 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Maka kita tulis 2 pangkat 2. 3 kali 3 sama saja dengan 3 pangkat 2. Maka kita juga bisa tulis kali 3 pangkat 2. 5 hanya sendiri, kita tetap tulis sendiri. Kali 5. Nah, ini adalah faktorisasi primanya. Jadi, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, setelah itu kita baru menentukan KPK-nya. Kita tentukan KPK. Kita tentukan KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya adalah perkalian bilangan prima yang ada di ini semua, sama seperti faktorisasinya.
faktorisasi primanya. Maka kita bisa menuliskan, boleh kalian tuliskan yang atas atau yang bawah, itu sama saja nanti hasilnya. Seandainya kalian tulis yang atas, misalnya ya, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 misalnya. Sama dengan yang di sini juga kan? Sama juga dengan sini angkanya. Kalian tulis 2 kali 2 4 biar mudah. Lalu dikali ini 3 kali 3 9 kali hasilnya 36 kali 5 yaitu 180. Itu KPK-nya. Atau kalian mau pakai cara yang atas juga boleh. Misalnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Hasilnya akan sama. 4 kali 9 kali 5. Maka hasilnya tetap 180. Tetap sama. Jadi mau kalian menuliskan yang panjang atau menuliskan yang pangkat sama saja. Hasilnya akan sama. Nah, sekarang kita lanjut ke materi FPB. Baik, selanjutnya kita akan membahas latihan soal mengenai FPB. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai KPK, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menentukan FPB dan faktorisasi prima. Nah, kita lihat di sini untuk FPB soalnya, tentukan FPB hasil dan faktorisasi prima dari 12, 36, dan 54. Diingat kembali pada video sebelumnya bahwa untuk FPB kalian cukup mencari pembagi bilangan primanya yang bisa dibagi sekaligus oleh 3 bilangan ini. Jadi sekali lagi diingatkan, untuk mencari FPB kalian cukup membagi bilangan 12, 36, dan 54 dengan bilangan prima yang bisa membagi ketiga bilangan ini secara bersamaan atau sekaligus. Jadi ketiga-tiganya bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Tapi jika salah satunya tidak bisa dibagi, maka itu bukan untuk mencari FPB. Contoh kita lihat. Di sini ada 12, 36, 54. Ingat, kita membaginya selalu dengan bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil adalah angka 2. Maka kita bagi di sini dengan angka 5. 12 dibagi 2 bisa? Bisa. Nah, 36 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa? Atau mungkin ada yang masih pembagiannya harus dibagi dulu susun ke bawah? Boleh, kita coba ya. 36 dibagi 2. 36 dibagi 2. 3 dibagi 2 berapa? Yang mendekati 1. 1 kali 2 2. Kurang 6. 3 kurang 2 1. 16 bagi 2 18. 8 kali 2 16. Hasilnya 0. Maka jawabannya 18. Oke ya. 36 dibagi 2 18. Nah, 54 dibagi 2 berapa? Boleh kalian pakai cara pembagian rumah lagi. Kalau tidak bisa, langsung menebak atau menentukan berapa hasilnya. Kita coba ya. 54 dibagi 2. 5 bagi 2 berapa ya? Tahu kalian biasanya gini, 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Ya, 2 kali 2 taruh di sini. 2 kali 2 4. Kurang 4 turun 5 kurang 4 1. 14 bagi 2 ya 7. Taruh di sini. 7 kali 4 14. Nah, berarti sudah selesai jawabannya 27. Tulis di sini. Jadi 54 bagi 2 hasilnya 27. Nah, ini bilangan prima 2 yang Bu Elis tuliskan bisa membagi 12, 36, dan 54 sekaligus. Maka ini kita tuliskan di pojok pinggir atau sebelah kiri.
Nah, selanjutnya, bilangan prima berapa lagi yang bisa membagi ketiga angka ini sekaligus? Coba kalau kita bagi 2 kembali. Misal, 2. 6 bagi 2 bisa ya? 3. 18 bagi 2 bisa 9. Tapi 27 bagi 2 bisa tidak? Nah, 27 karena dia bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2. Berarti kalau ini tidak bisa, tetot gitu kan ya, tidak bisa, maka angka 2 ini tidak boleh dituliskan. Kita hapus. Nah, kita lanjutkan berarti jika angka 2 tidak bisa, maka kita naik ke angka yang berikutnya, yaitu angka 3 atau bilangan prima 3. Tulis 3 di sini. 6 bagi 3 ya 2. 18 bagi 3 6. Betul. 27 bagi 3 ya betul 9. Nah, berarti 3 bisa membagi 12, 36 dan 54 sekaligus, maka dia adalah salah satu faktor dalam FPB. Nah, kita lanjutkan. Setelah 3 misalnya, masih ada lagi kah? Dibagi 3 lagi? Tidak mungkin turun lagi jadi 2 ya. Kalau sudah 2, 3 pasti naik angkanya jadi lebih besar. 2, 3, mungkin 3 lagi atau 5. Kalau 3 lagi bisa nggak ya? 2 bagi 3? Udah nggak bisa, lebih kecil. Berarti tandanya proses penghitungan FPB sudah selesai sampai di sini. Nah, kalian menentukan faktorisasinya. Bagaimana? Ya, kita tulis faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari FPB ini adalah, ingat, yang sebelah kiri yang kalian tuliskan. Bilangan prima yang ada di sebelah kiri. Berapa? 2 dan 3. Maka faktorisasi primanya adalah 2 kali 3. Seperti itu. Lalu ditanya, maka FPB-nya? Nah, kalau FPB yang ditanya FPB-nya, maka hasilnya. Berapa hasilnya FPB-nya? FPB sama seperti KPK tadi, tinggal dikalikan pinggirnya. Berarti ini ya, sama 2 kali 3. 2 kali 3. Berapa hasilnya? 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Nah, bagaimana? Mudah ya, insya Allah kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, agar lebih paham lagi, kita coba masuk ke contoh soal yang kedua. Kita lihat contoh soal yang kedua. Baik, kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini kalian diminta menentukan faktorisasi prima dan FPB dari 24, 54, dan 90. Nah, sekarang kalian tuliskan terlebih dahulu di sini. 24, 54, 90. Nah, kita tentukan. Ingat, bagi dengan bilangan prima yang kecil terlebih dahulu. Siapa? 2. 24 bagi 2. Bisakah ya? Oh, bisa. 12. 54 bagi 2. 27. 90 bagi 2. 45. Nah, berarti 2 boleh kita tuliskan. Lanjut. Kalau kita mau bagi 2 lagi, 12 bagi 2 bisa 6. Tapi 27 bagi 2 tidak bisa. Maka bilangan prima yang kedua ini tidak boleh kalian tuliskan. Kalian hapus. Oke, lanjut. Setelah 2 ada bilangan prima yang berikutnya adalah 3. 12 bagi 3 bisa 4. 27 bagi 3 9. 45 bagi 3 15. Masih bisa lagi kah dibagi? Ya, kita coba.
dibagi 3. 4 bagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti jika sudah ada salah satu yang tidak bisa, maka tidak bisa dilanjutkan. Nah, berarti pencarian FPB-nya berhenti sampai di sini. Nah, kalian tinggal tuliskan faktorisasi primanya. Kita tulis faktorisasi prima dari FPB pada bilangan 24, 54, dan 90. Berapakah faktorisasi primanya? Ya, faktorisasi primanya kita ambil dari sini, yaitu 2 kali 3. 2 kali 3. Itu kita tentukan FPB-nya. Maka FPB-nya adalah sama, yang di pinggir juga, atau bisa diambil dari faktorisasi primanya juga, 2 kali 3, yaitu selesai. Bagaimana? Ternyata mudah ya untuk memahami materi KPK dan FPB. Nah, semoga apa yang tadi sudah dijelaskan bisa kalian pahami dengan baik dan kalian bisa menerapkannya dalam menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal mengenai KPK dan FPB. Nah, bagaimana teman-teman video pembelajaran tadi? Semoga dengan penjelasan-penjelasan tadi kalian bisa memahami materi KPK dan FPB dengan baik. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham, bisa kalian ulang kembali videonya untuk memahaminya lebih lanjut lagi. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengingatnya dan teman-teman juga bisa latihan kembali di rumah. Sampai berjumpa lagi dalam pertemuan matematika berikutnya bersama dengan Balis. Wassalamualaikum warahmatullahi